Good evening, everyone, and welcome back to At America, the U.S. Embassy's American Center, with me, Patricia Elizabeth, as one of the e-guide here. And you're watching Podcast At America, Activism for an Inclusive Democracy and Economic Development. Let's empower inclusive democracy and self-determination. In this podcast, you can hear from the activists for women and marginalized groups in driving inclusive socio-economic development. So, without any further ado, please welcome our podcaster. She is a civic and human rights activist. Please welcome Arfi Bastian. Good evening, everyone. Thank you once again for At America and all the panelists here that yang sedang duduk bersama saya sore hari ini menjelang malam. Masih bertepatan dengan Hari Kartini dan kita sedang merayakan Hari Kartini ya. Dan topik kita kali ini adalah inclusive democracy dan juga economic development. Nah, kita kehadiran dua tamu nih. Salah satunya adalah Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau lebih akrab dipanggil Mbak Sarah. Selamat malam. Dan satu lagi adalah Mbak Melati Dewi, womanpreneur in changemaker diplomacy, lebih sering dipanggil Mbak Mimi atau Kak Mimi ya. Betul sekali. Selamat malam semuanya. Happy to be here. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan Mbak Sarah adalah salah satu chairperson dari Tunas Indonesia Raya dari Partai Gerindra. Bukan salah satu, satu-satunya. 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 Ketua. Kalau salah satu ada lebih dari satu sis. Dan kita tahu ya, kita juga congratulations for that. Thank you. Dan Mbak Sarah juga adalah dari chairwoman dari Parinama Asta, local NGO supporting women and children's right combating human trafficking. Ya. Dan ini mungkin kita sering mendengar salah satu kiprahnya ya untuk membasmi perdagangan manusia atau perdagangan orang di Indonesia. Dan Mbak Sarah adalah graduate dari Liberal Studies Purdue University, United States of America. Lalu di sebelah kanan saya ada Kak Mimi, yaitu adalah chairperson of Mission Voice, a Changemaker Hub. Yes, correct. Dan salah satu alumni dari 2021 of British Embassy Women 2022 actually. 2022 actually. Yes. A Women in Diplomacy Empowerment Program. Correct. Dan satu lagi tuh saya sempat dengar apa tuh ya Kak, saya mungkin agak lupa itu, yang salah satu Thrift Talk ya. Yes, so actually I'm one of the founder committee of Thrift Talk. It's an inclusive female-preneur community center in Jakarta. Saat ini masih di Jakarta. So we have objective to be able to be safeguarding the women entrepreneur journey in every segmentations. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui karena temanya adalah inclusive democracy dan kita ingin berbicara bagaimana tentang Indonesia feminist policy ke depannya. Kita melihat bahwa ada kebutuhan untuk memperjuangkan lebih banyak lagi suara perempuan dan kelompok marginal di Indonesia. Dan tema kali ini adalah antara political activism dan economic development. Bagaimana para perempuan di Indonesia dan kelompok marginal itu bisa engage di dalam partisipasi politik dan membawa itu ke dalam policy-policy yang bisa mendorong economic development buat Indonesia. Mungkin saya mengundang Mbak Sarah. Mbak Sarah, kita seperti diinformasikan ya, saya baca dari Kompas maupun dari Infit bahwa indeks demokrasi kita tuh di flawless rank di 54, yaitu di 6,71 sebelum kita kemarin pemilu ya. Nah, itu tantangan buat kita. Lalu di seri ini kan episode kedua. Di episode pertama kita sempat membahas bahwa ada literasi demokrasi yang masih rendah Ya, betul. untuk Indonesia. Setuju. Nah, khususnya
Mbak Sarah ini kan adalah leader Tunas Muda dari Gerindra dan Tunas Indonesia Raya. Tunas Indonesia Raya dan juga female figure. Dan kita berbicara tentang literasi demokrasi khususnya yang berdampak kepada perempuan dan kelompok marginal. Dari sudut pandang Mbak Sarah sendiri bagaimana Mbak saat ini? Saya setuju kalau dikatakan bahwa literasi tentang politik itu masih sangat rendah. Demokrasi, kepemimpinan. Karena apa? Simple dengan pengalaman saya mulai dari 2014, 2019. You can say I'm a veteran ya in politik karena udah 3 kali maju pileg, 1 kali maju pilkada. Jadi I've experienced range gitu ya dari beragam kontestasi politik. Dan di situ langsung berhadapan dengan masyarakat yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Karena pertama kali maju waktu itu 2014 majunya dari Jawa Tengah. Dan itu betul-betul dari desa. Jadi ketemu dengan masyarakat dari desa ke desa. 2019 baru saya majunya di DKI 3. Di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. And I can tell you bahwa kali ini maju di Jakarta Barat, Jakarta Utara, saya tuh salah satu narasi yang saya bawa dan dari dulu masih sama adalah tentang pendidikan politik. Tetapi kali ini fokusnya lebih kepada as simple as sesederhana apa sih bedanya antara legislatif dengan eksekutif. Itu aja masyarakat nggak paham. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pileg gitu ya, gimana kita bisa memastikan masyarakat memilih dengan baik dan benar kalau misalkan mereka aja nggak paham mereka pilihnya untuk apa. So it's mind boggling dan sangat memprihatinkan menurut saya kalau misalkan kita mau bicara tentang isu apapun. I remember even speaking here di Amerika juga. Pernah waktu itu bicara saya masih anggota DPR RI di periode 2014-2019. Ada yang bertanya, anak muda yang bertanya, kenapa kok caleg tuh nggak pernah ngomongin tentang isu kalau lagi ketemu sama masyarakat? And I say it simple as this. Gimana mau ngomong tentang isu? Mereka itu kalau kita hadapin mereka ngomong tentang isu tuh masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Karena yang mereka masih pertanyakan adalah tentang sandang, pangan, papan. It's very much about basic necessities gitu kan. Jadi nggak nyambung. Saya alami waktu pertama kali saya masuk itu kan karena sebagai latar belakangnya nggak ada kaitannya dengan keluarga. Lebih kepada saya sebagai aktivis anti perdagangan orang. Saya bawa tentang masalah perdagangan orang seperti ini itu masyarakat yang di desa itu cuman melongo aja gitu, ini ibu ngomongin apa sih? Nggak nyambung karena nggak pernah gitu loh. Maksudnya buat mereka adalah ibu sebagai yang nanti akan menjadi wakil kita, ibu akan membantu kita dari segi apa supaya kita bisa ngasih makan kepada anak kita besok. Itu masih seperti itu. Dan ini di Jakarta kali ini saya bertanya kepada masyarakat, Bu, Pak, bedanya antara legislatif sama eksekutif apa? Nggak bisa jawab, melongo. Terus saya tanya, berarti Bapak Ibu selama ini ikut pemilu, karena wajah-wajah udah ikut pemilu berapa kali, maksudnya udah senior gitu ya. Udah ngikut pemilu berapa kali, jangan-jangan selama ini Bapak Ibu nggak tahu pilihnya untuk apa. Bener Bu, they admit it. Karena bagi mereka nggak ada pemahaman sebenarnya. Jadi bayangkan anggota DPR seringkali itu dimintakan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar dari wewenang dia. Dikira bahwa anggota DPR itu nggak beda dengan gubernur, ya kan? Makanya nggak ada perbedaan sebenarnya treatment masyarakat dan treatment politik untuk masuk ke masyarakat di antara pileg dengan pilkada. Yes, strateginya berbeda dan anggarannya berbeda. Tetapi masyarakatnya tuh nggak paham bedanya. Jadi mereka pasti akan kasih proposal banyak kepada anggota DPR. Padahal anggota DPR nggak ada dana. Nggak ada akses kepada dana itu. Dia harus memperjuangkan supaya itu bisa disalurkan ke kementerian terkait. Misalnya. Hal seperti ini aja, I'm pretty sure masyarakat bahkan the most educated aja belum tentu, karena baru aja kemarin I was talking to a friend of mine yang dia bilang, gila ada temen gue
anggota DPR incumbent 4 periode, istrinya nggak paham dia sebenarnya maju sebagai anggota DPR. Nggak paham. Kenapa kita menyampaikan, kenapa dia akhirnya bilang bahwa ini nggak paham? Karena dia tanya ke teman saya ini, kamu kan sebenarnya bantu kampanye nih. Kenapa kamu nggak minta aja nanti jadi anggota DPR? Jadi istri dari seorang anggota DPR yang sudah 4 and she is an educated lady. If we're talking about gender juga nih, it's not, ini bukan sesuatu hal yang it's just lintas. So I agree bahwa kita mau ngomong isu inclusivity, kita mau ngomong isu gender representation, kita mau ngomong isu apapun, it is not something yang bisa kita bawa ke bawah. Kita mau lobby masyarakat kayak gimana pun, that's not it. Any lobbyist knows yang harus dilobby itu bukan masyarakat. Yang harus dilobby adalah para wakil-wakil rakyat dan juga pimpinan-pimpinan di partai-partai. Jadi kalau misalkan dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini yang seringkali kadang-kadang kita suka dikritik oleh pihak-pihak asing gitu ya. Sedikit omong kosong karena hello, I'm so sorry but America is an indirect election. So ngapain, so back again kita masih harus educate our people about our democratic system dan tentang bagaimana mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka dengan baik dan benar. Tadi seperti kita telah dengar dari Mbak Sarah, memang ya kalau untuk di Indonesia kan very direct ya. Karena saya baru-baru ini juga berbicara dengan keluarga bahwa kalau kita melihat dari contohnya Amerika itu indirect, karena ada electoral. Jadi siapa mempercayai siapa di dalam sistem and winner itu. Take all kalau di Amerika. Yes. Di Indonesia is musyawarah mufakat. Ya, itulah karena selalu ada itu di Pancasila banget. itu ya, kita ya selalu membaca di situ. Dan sekarang nih Kak Mimi ya, sebagai seorang womenpreneur, melihat kompleksitas dari si literasi demokrasi ini dan menggandengkan dan mensandingkan dengan economic development, pernah tidak sih Kak pada saat turun lapang bahasa pemerintah pada saat turun lapang itu menghadapi challenge atau tantangan seperti ini, khususnya sebagai womanpreneur, lalu melihat bahwa masih ada gap terkait dengan literasi demokrasi? Mungkin bisa menceritakan sedikit. Langsung menyambangi atau menjembatani tadi respon dari Kak Sarah ya. Indeks literasi atau fakta. Let's talk about that a little bit. Kita tahu Indonesia ini negara demokrasi ketiga terbesar ya. Pertama adalah India, kedua United States, Indonesia ketiga berdasarkan jumlah populasi atau penduduk, correct? But nevertheless, unfortunately, sayangnya, menurut Global Index Demokrasi, Indonesia ada di peringkat ke-54 dari manajemen demokrasinya. Ya, jadi ini adalah fakta. Faktanya apa? Begitu banyak ya perubahan atau improvisasi, katakanlah perbaikan dari manajemen demokrasi di negara kita. Baik tata kelolanya ya Kak Sarah, lalu juga implementasinya. Kita lihat, negara atau pemerintah mempersiapkan sistem, ada mekanistiknya. Tapi kita menyaksikan banyak sekali that how the system failing the people, ya kan? Sistemnya mungkin terlihat sangat komprehensif, tapi mungkin penerapannya atau implementasinya atau edukasinya tadi berkaitan dengan literasinya yang sebenarnya memang sama sekali tidak tercover. Lalu kita melihat kepada kita tahu jika kita berbicara tentang Indonesia, inklusivitas. Oke, inklusivitas itu apa, ya kan? Atau inclusive democracy gitu ya. Itu kan sesuatu, ini adalah satu konsep ya. New conceptions gitu, into the democracy. Di mana konsep ini terjadi ya atau berevolusi. Karena kita memang membutuhkan perubahan tadi. Jika kita melihat relevansinya dengan kewirausahaan, sangat lekat sekali. Jangan lupa, Indonesia, kita itu negara archipelago.
dari zaman prasejarah kita memang archipelago, benar tidak? Negara kepulauan, ya kan? Secara geografis, lalu secara musim dan keanekaragaman hayati. Makanya kita ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi tapi banyak juga sentimen atau stigma yang disampaikan mungkin ya dari organisasi masyarakat atau penggerak pembuat perubahan seperti Kasara, yang dimana Kasara kan termasuk mewakili suara perempuan gitu ya di dalam parlemen. Kita pun punya undang-undangnya sebenarnya, benar nggak? Nomor 7 nomor 2017 bahwa keterwakilan perempuan harus paling tidak 30% gitu ya. No, sekarang that's candidacy. Kandidasi, baik. Yes. Di Jadi dalam bukan kursi. Bukan kursi ya? Bukan kursi. I see. Jadi kandidasinya. Exactly. Ini membuktikan bahwa itu tadi. Seringkali betul. banyak. Jadi Ini hanya bukti, betul kan? 30% di daftar caleg. Ini adalah bukti di mana itu tadi Kasara mengatakan edukasi gitu ya, iliterasi, demokrasi kita tuh masih shattered banget. Bahkan banyak sekali, bahkan istri dari seseorang yang masuk ke dalam gitu kancah perpolitikan tidak memahami ini sebenarnya dia ngapain sih gitu ya, fungsinya tuh apa, perbedaan. Saya rasa ini dari sisi kacamata wirausaha khususnya perempuan gitu ya. Penting sekali Indonesia saat ini kalau kita melihat ranknya di 104 kalau nggak salah ya, 20,3 berdasarkan indeks-indeks yang ada. Tapi sebenarnya kita tuh tidak selalu melulu harus melihat kepada indeks, benar nggak Kasara? Yeah. Karena kita semua ini adalah orang-orang yang terjun, kita bekerja dengan dan bersama pemerintah, tapi kami ini juga yang terjun turlap tadi, langsung berkaitan, berkomunikasi dan hidup sebagai bagian dari masyarakat. Makanya sekarang kita berbagi tentang pengalaman juga suara aspiratif. Tentang banyak sekali ketimpangan yang terjadi tentunya. Kita juga masalah ketimpangan gender atau ketidakadilan ini selalu kerap terjadi. Banyak sekali isu kalau mau didaftar mungkin jutaan ribuan juga nggak terhitung gitu. Nah, kita harus mengingat juga sebenarnya kenapa sih kewirausahaan perempuan itu sangat penting. Indonesia ini adalah negara wirausaha. Kedikdajayaan Indonesia sejak zaman dahulu ya kan terkenal karena kita wirausaha, benar tidak? Semua terpusat di Selat Sunda atau Sunda Kelapa gitu ya, perdagangan rempah-rempah dan betapa kayanya keanekaragaman resourceful. Kita tuh very resourceful, kita tuh punya banyak sekali sumber daya gitu. Tapi sayangnya kewirausahaan yang ada gitu ya masih sangat majority for the elites gitu. Jadi banyak sekali ketidaktahuan. Orang-orang biasanya memberikan sentimen atau stigma karena mereka tidak tahu, ya kan? Tidak teredukasi. Mereka akan melihat pengaruh utamaan. Mungkin sekarang kan semua sudah digital ya, aksesnya dari TV, dari iklan, dari sosial media, apalagi dan netizen kita, wah luar biasa ya. Mereka bisa menghancurkan atau menolong, benar ya Kasara? Ya. Tapi sebenarnya itu adalah daya, ya kan? Mereka tuh membantu kita untuk mencari tahu satu, ya kan, memberikan kritik ataupun feedback gitu, umpan balik bahasa kerennya. Ini juga penting. Umpan balik tuh sebenarnya kita tidak perlu takut kepada kritik atau umpan balik karena sebenarnya banyak berkat. Tapi yang harus kita pelajari adalah we need to learn how to listen constructively kayak tadi Kak Sarah bilang. Tahu dulu nih sistemnya gimana. Tahu dulu tugasnya, ini perempuan di DPR ngapain sih, ya kan? Lalu yang kandidasi ini ngapain? Bener kayak tadi. Jadi di Mission Voice kita pernah melakukan riset kualitatif nih, langsung ngobrol sama lapisan masyarakat. Hey, kenal nggak sih sama kandidat politik yang baru saja memenangkan kancah di distrik tersebut? Nggak juga sih. Lalu kenapa pilih gitu? Oh kemarin dapat A, B, C gitu ya Kak Sarah, ya bansos katakan gitu ya langsung saja gitu atau bentuk-bentuk yang lain. Terus kita tanya, seberapa seringkah kandidat ini terjun ke lapangan, duduk bersama, berbicara, apakah mereka tahu aspirasinya? Tidak, gitu. Lalu kita tanya, apakah ada program empowerment atau pemberdayaan gitu ya, atau sosial, ekonomi, you name it gitu ya, namakan semua ribuan tematik program itu. Ada sih, 1, 2, 3 ya kan, tidak banyak gitu. Berapa kali datang? 1, 2, 3 gitu. Lalu dari kualitatif data yang kami kumpulkan tersebut dari 1.000 responden, itu 90%-nya adalah ketidaktahuan
sangat signifikan sekali gitu, betul kan? Iya. Jadi ini penting sekali kita tidak hanya berpikir tentang kita tuh dalam kondisi krisis demokrasi sebenarnya ya, Iya. iliterasi, lalu dengan ini menjadi penting. Kita happy banget atau kita sangat beruntung ya. We feel so honored ketemu sama beliau hari ini karena beliau adalah sosok yang bisa mewakilkan suara kita. Yang dari masyarakat, komunitas, organisasi, wirausaha. So we need you to be here and then bring the boat to the right directions. Karena apa? Suara perempuan ini sangat penting. Satu, perempuan adalah pilar kehidupan, pilar keluarga, pilar ekonomi, dan pilar peradaban. Peradaban lahirnya dari mana? Dari perempuan. Tidak ada perempuan, tidak ada generasi. Yes. Ya, jadi sangat penting sekali. Tapi ada tadi kelompok terpinggirkan mungkin atau mungkin ibu-ibu yang sesederhana mereka bisa masak, membuat sesuatu enak, tapi mereka nggak tahu mau ngapain ya. Iya. Iya kan. Pernah kami melakukan banyak sekali itu turlap riset-riset ataupun proyek-proyek pemberdayaan perempuan gitu ya dan masyarakat dari mulai kota-kota besar, kota-kota kecil, desa-desa terpencil sampai yang sangat jauh dan terpencil. Saat itu kami memberikan edukasi tentang kesehatan, berapa pentingnya kesehatan reproduksi misalnya, gitu ya. Pada saat kami berusaha untuk berkomunikasi gitu dengan para leader tadi, Kasara bilang penting banget bahwa leader influencer is matter, betul kan? Itu tadi pembuat perubahan itu tidak hanya harus datang dari lapisan masyarakat, tapi harus juga dari dalamnya. Pada saat kami berkomunikasi dengan mereka, para masyarakat tentunya di situ kan di dalam daerah-daerah archipelago kita budaya patriarki sangat kuat sekali, gitu. Kami belum selesai menjelaskan apa programnya, mereka sudah langsung ini mau dibawa TKW ya, istri-istri kami, gitu ya. Jadi ada stigma itu dan ketakutan itu, apalagi Kak Sarah deh berkecimpung di bidang anti perdagangan manusia dan lainnya, you understand everything. Itu terjadi betul, gitu ya. Dan itu tadi ketidaknyambungan, gitu ya, membicarakan isu, gitu dengan fungsi, lalu apa yang mereka butuhkan, tuh jembatannya jauh banget tuh, gitu. Kewirausahaan wanita tuh sebenarnya segmentasinya sangat luas. Wanita itu adalah luar biasa, makhluk yang punya dinamika dan multi talenta, ya kan, sangat multitasking. Makanya penggerak perubahan atau pembuat perubahan memang harus lebih banyak suara perempuan gitu. Apalagi misalnya gini, katakanlah leadership bisa saja dipegang oleh peran-peran patriarki, misalnya ketimpangan ini ya, atau kita mau membuat keseimbangan lah katakan dengan inklusivitas. Kenapa suara perempuan penting di dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan? Katakanlah kita lihat Indonesia sebagai perahu besar, big boat, atau ya analoginya Bahtera Nuh lah gitu kan. Kita butuh nakoda. Bisa saja nakodanya laki-laki tidak apa-apa, betul kan? Kita tahu bahwa di dalam budaya Timur Indonesia kebanyakan laki-laki adalah pemimpin. Tapi jangan lupa laki-laki adalah pelindung, ya kan? Tapi seberapa canggih teknologi, seberapa luar biasa kemampuan nakoda, mereka selalu butuh navigator, betul tidak? Navigator yang handal itu perempuan. Karena dengan multi talenta, multitasking, ya kan? Multitasking apa? Bisa masak kelar, ngurus anak kelar, kerja iya, ngasilin duit, ya kan? Suami keurus, rumah keurus, bayangkan. Jika itu dibalik perannya, berantakan pasti. Karena multi talenta dan multitasking seorang perempuan, apalagi jika dia berkecimpung, dia tahu tentang kewirausahaan, dia punya kecerdasan yang lebih mumpuni untuk menjadi navigator ulung. Navigator ulung akan membantu nih nakodanya, ya kan, geraknya kemana, bisa baca map, ya kan, geografis dia tahu, bahkan saat-saat genting mereka juga bisa tahu dan memberikan arah yang tepat. Jadi kewirausahaan ini merupakan salah satu solusi sebenarnya, tidak hanya di dalam segmentasi politik, ekonomi, atau pembangunan negara. Makasih Kak Mimi. Nih dua panelis kita nih benar-benar sudah membuka kira-kira kita akan berinteraksi dengan teman-teman kita yang ikut online juga ya, Kak Sarah dan Kak Mimi. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan di scan QR-nya yang terdapat di websitenya @amerika. Jadi nanti pada saat sesi pertanyaan sudah saya terima dan saya bisa menanyakan langsung kepada narasumbernya. Nih kita kembali lagi nih Mbak Sarah ya.
Tadi sandang pangan papan. Pada saat saya dulu pernah turlap ya dengan teman-teman aktivis ya, itu memang hal yang paling sering kita temui adalah permasalahan pada saat mereka belum bisa mengisi perut atau perut masih kosong, mereka ada kesusahan untuk berpikir, of course, ya kan? Dan kalau kita pahami itu salah satunya adalah isu poverty dan impoverishment. Itu yang paling mendasar sekali ya. Betul. Dan tadi pada saat Mbak Sarah turlap, itu pun pada saat memberikan literasi tentang demokrasi, pertanyaannya adalah besok dapur saya ngebul apa enggak? Salah satunya inklinasinya ke arah sana. Ya, bahkan kalau di Jakarta, kalau itu kan waktu itu di desa ya istilahnya kayak apakah ini akan membantu saya atau tidak gitu kan untuk memberikan makan pada keluarga saya. Kalau di Jakarta sih lebih pragmatis, Bu sembakonya mana? Very direct. That's the backyard. So, question. Silakan. What's the question? Terus curcol dikit gitu ya boleh. Boleh. Nah, itu kan kita udah tahu banget ya. Jadi driven-nya adalah selalu food ya. Untuk bagaimana membuat mereka bisa tidak lapar lagi dan bisa berpikir. Tapi kan pada saat itu diselesaikan masih ada permasalahan kita tuh kompleks. Nggak hanya itu saja gitu. Of course, kita bicara pendidikan, ada kesehatan, betul. Tentang keamanan juga ada di situ. Representasi itu mungkin akan menjadi di akhir. Betul. Karena PR di awalnya masih panjang, tapi si sandang pangan papannya paling utama. Nah, terkait dengan pada saat berada di legislasi, policy, kebijakan, regulasi yang berhubungan dengan economic development yang menyasar perempuan dan kelompok rentan. So far, menurut Mbak Sarah sendiri, apakah Indonesia sudah moving forward nggak untuk ke arah sana? Pengentasan, saya tahu kita punya kantor wakil presiden untuk pengentasan kemiskinan. Karena saya dulu pernah kerja di situ, membantu mereka. Nah, jadi pada saat melihat data itu sendiri, saya juga sedih ya. Sampai kita membuat program khusus untuk wilayah tertentu misalnya Indonesia Timur. Melihat kesenjangan pembangunan, kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka harus membuat proyek khusus di mana untuk mengakselerasi agar sama. Nah, sejauh ini bagaimana sih policy dan regulasinya yang sudah teman-teman di parlemen atau di DPR sudah menelurkan untuk bagaimana bisa melindungi, memproteksi, setidaknya mengempower perempuan dan kelompok rentan untuk socio-economic development itu sendiri. Jadi yang pertama saya juga mau sedikit membridging lah dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Mimi soal riset yang dilakukan langsung kualitatif bertemu dengan masyarakat, bertanya apakah mereka sudah ketemu, apakah kenal, programnya apa. Ini yang saya selalu harus koreksi. Karena kalau ditanya programnya apa kepada anggota DPR itu salah. Why? Karena anggota DPR dia mewakili aspirasi rakyat, ya apapun yang rakyat butuh, dia sumpah jabatan dia adalah untuk memperjuangkan aspirasi konstituen di dapilnya, not masyarakat Indonesia. Karena banyak yang mikirnya DPR RI berarti dia perwakilan untuk seluruh Indonesia, that's not correct. Dia memperjuangkan aspirasi konstituen di dapilnya, ya, masyarakat di dapilnya. Nah, yang artinya apa? Apapun yang masyarakat butuhkan. Tapi memang kita dibagi-bagi tugasnya di komisi-komisi. Nah, ini juga yang kenapa saya bilang itu nggak bisa bawa program. Yang punya program itu pemerintah. Bukan DPR. DPR itu the check and balance of pemerintah. So itu aja juga banyak yang nggak paham. Jadi every time saya ketemu sama masyarakat, Bu programnya apa? I always have to go back again to that. Bahwa kalau misalkan it's back to zero. Karena kembali lagi kalau masyarakat nanya ke DPR program, makanya jadinya banyak anggota DPR yang harus mencari cara supaya dia berada di komisi yang komisi mata air bukan air mata.
Ada istilah Oh, mata ada istilahnya. Ada Jadi istilah. saya waktu di Komisi 8 itu disebut sebagai Komisi Air Mata. Ya, karena tidak banyak program yang bisa kita bawa kepada masyarakat. Beda dengan Komisi 4. Misalnya, yang kaitannya dengan pertanian. Oh, bawa traktor dia. Ya kan? Oh, langsung bawa beras gitu kan? Ya kan? Kalau Komisi 10, wow, bagi-bagi kartu Indonesia Pintar gitu kan. So this is the reality. Mereka berpikir bahwa oh itu programnya mereka. No, that's programnya pemerintah yang diperjuangkan, dan kebetulan karena dia ada di komisi itu dia bisa bawa karena dia punya hak untuk sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan konstituen dia di dapil dia. Dan mohon maaf, seringkali ya reality adalah barter. Gue bantu lu untuk ini ngegolin your program, tapi gue juga dapat untuk gue salurkan ke dapil. Which that kind of transaction is normal gitu loh. Iya kan gitu loh. Nah, jadi kembali itu saya luruskan sedikit about the programnya tadi. Sehingga pertanyaan tentang apa sih di DPR, menurut saya di DPR programnya, loh, negara ini kan agak ilmu politik dikit ya. Negara yang undang-undangnya terlalu banyak justru itu negara yang artinya nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Maksud tentang istilahnya just if it goes down to how the heck cara kita hidup, cara kita bangun tidur, caranya kita ini harus dibuat undang-undang. Oh my god, gitu kan? Jadi yang makanya gitu kan. Jadi ini kadang-kadang masyarakat tuh ini harus dibuat undang-undang, ini harus dibuat undang-undang, ini harus dibuat. Enggak semuanya tuh harus dibuat undang-undang. Tetapi karena apa? Karena yang sudah kita punya tuh sebenarnya udah banyak sekali. Sudah sangat mencakup. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan perempuan, kita bicara tentang untuk sosioekonomik ya. Itu luas sekali. Kalau misalkan dari zaman 2014 sampai sekarang lah, itu kan yang sering kali digunakan program Keluarga Harapan. Ya kan? Nah, tapi here's the thing, yang bikin saya agak, dan ini sebenarnya masalah bukan hanya di Indonesia, ini lintas negara masalahnya sama ego sektoral. Kalau kita bicara, jadi bukan undang-undangnya, bukan aturannya, bukan policy-nya, tetapi it's political will and ego sektoral. Oke. Nah, kenapa saya angkat itu? Karena contoh program Keluarga Harapan, ya, dia kan membantu untuk ibu-ibu yang kurang mampu, punya anak-anaknya supaya bisa sekolah, ya kan? Dia diberdayakan dengan salah satu caranya adalah KUBE, kelompok usaha bersama. Ini semuanya di bawah Kementerian Sosial. Ini Kementerian Sosial. Kok ada yang namanya kelompok usaha bersama? Imagine pekerja sosial disuruh mendampingi ibu-ibu untuk membuat kelompok usaha bersama. Pekerja sosial yang gak paham sama sekali how the heck to set up a kewirausahaan. Oke, how untuk membaca, neraca, how untuk mempertimbangkan capital modalnya berapa, bikin packagingnya seperti apa. And then yang jadi masalah ego sektoral, loh itu kan harusnya di Kemenkop UKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. That is their job untuk mendidik itu. Ini kenapa nggak ada political will untuk memastikan nyambung? Oke, this is something yang jadi nggak itu sorry to say that is not di DPR. That is not our responsibility. That is the responsibility of the pemerintah. Itu tanggung jawab di pemerintah eksekutif, dan it's political will karena itu kaitannya dengan ya sudah, hey kabinet, menteri, lu kan ada program ini, kerjasama sama lu yang programnya ini, gitu loh. Jadi it's the execution of all the policies yang sebenarnya udah ada. Dan kalau dibilang, oh kenapa Mbak Sarah nggak mau jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak? Karena banyak yang istilahnya, oh karena you have the capacity, bla bla bla. I said, no way. Kenapa? Karena itu secara realitanya kementerian itu walaupun ada namanya Pemberdayaan Perempuan, tetapi dia itu kementerian koordinasi tanpa title Menko. Dia ini dananya kecil banget karena memang dia bukan kementerian teknis. Dia tidak punya hak untuk menjalankan program. Oke. Tapi
P2 TP2A tempat pengaduan terpadu tetap di bawahnya dia, kan jadinya serba salah gitu loh. Kalau bicara tentang loh, kalau gitu perlindungannya di mana? Loh, kan semua panti itu di bawah Kementerian Sosial. Perlindungan sosial itu di bawahnya Kementerian Sosial, bukan di bawahnya Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ini aja banyak yang nggak paham gitu loh. So again, literasi ya kan, tapi juga soal the simple answer untuk itu adalah it is not kita bukan kekurangan undang-undang dan aturan. Dan itu bukan tanggung jawab di DPR untuk membuat undang-undang tambah lagi, baru lagi, it is not. Ini ada di pihak eksekutif. Ini kalau misalkan terus ngomong soalnya berapa SKS bisa keluar nggak selesai. Habis ini disertasi kita bisa ya. Makanya. Ini ada double ya. Ini kalau nggak kita tiap pertanyaan jawabnya 10 menit nggak selesai kita. Jadi ya oke. Makasih nih Mbak Sarah, dan akhirnya nih ada gambaran nih sebenarnya. Jadi terpikir oleh saya, apakah nanti episode selanjutnya perlu ada salah satu eksekutornya datang juga. Jadi kita akan sandingkan karena melihat permasalahan literasinya. Datang kemana dulu nih? Untuk jadi di acara podcast. Oh, di acara ini. Oh, silakan. Harus dong. Ya, jadi kita melihat kan, karena kebingungan dari masyarakat terkait dengan literasi demokrasi itu adalah belum bisa menghayati kepemahaman terkait dengan si legislator dan eksekutor. Dua hal yang berbeda. Yang satu adalah check and balance, yang satunya adalah pembuat program. Pokoknya saya sederhanakan seperti ini. Siapa tahu ada yang lagi nonton, yang sederhananya begini. Legislator tugasnya hanya 3. Hanya 3. Membuat aturannya, ya kan namanya legislator. Dia membuat legislasi. Tapi kan banyak yang nggak paham legislator tuh, legislasi bahkan apa. So membuat legislasi itu maksudnya membuat aturan, membuat undang-undang. Kalau DPRD membuat peraturan daerah. Beda, jadi DPRD nggak bikin undang-undang, yang bikin undang-undang DPR RI. Jadi kalau ya seringkali saya sampaikan begini, kalau Anda mau mengeluh tentang program Keluarga Harapan, ngeluhnya ke DPRD, DPRD-nya tambah hilang rambutnya karena dia tarik rambut. Karena salah sambung, karena itu bukan program daerah, itu programnya pusat. Kartu Indonesia Pintar dan seterusnya, tergantung. Kalau SD SMP itu ranahnya kabupaten. SMA ranahnya provinsi gitu, ya, dan level ke atas gitu kan. Jadi ini banyak yang nggak paham. Jadi kita bicara pendidikan, kadang-kadang yang mentoknya itu raja-raja kecil, iya kan. Nah yang kedua, jadi yang pertama tadi bikin aturan, yang kedua mengawasi, supervisi aturannya itu dijalankan dengan baik, check and balance. Baru yang terakhir mengetok anggaran, bukan dia yang megang anggaran. Yang megang anggaran adalah eksekutif karena dia yang menjalankan program. Jadi kalau minta untuk programnya dari anggota DPR ya salah sambung. Kita bukan yang megang, duit aja juga nggak di kita, gitu loh. Terus habis itu ini yang bikin pusing gitu kan, bahwa yang ini curcol dikit boleh ya. Jadi sering kali gitu ya, semua pada bilang wah DPR korup semua gitu kan. Ya gimana di-demand sedemikian dari masyarakat karena mereka ketemunya adalah dengan wakilnya. Nggak paham bahwa itu dimintanya bukan ke wakilnya, tapi wakilnya harus minta ke pemerintah. Kita waktu itu memperjuangkan dana aspirasi, dibilang oh itu bakal dikorup. Padahal 20 miliar itu tadinya kita dalam bentuk program yang dipropos oleh masyarakat, yang kita punya hak untuk kita minta langsung ke kementerian-kementerian terkait. Nah so anggaran yang mengetok anggaran itu tadi gitu ya, itu mengetok anggarannya nggak di kita. Gitu. Yang mengajukan anggaran pun bukan kita, tapi kita bisa bilang kepada kementerian yang mengajukan, kenapa kok jumlahnya sekian? Padahal kalau kita baca datanya seperti ini, kalau kamu mengajukannya cuma segitu, nggak cukup dong. Itu baru tuh check and balance-nya seperti itu. Tetapi yang mengajukan anggaran, karena dia yang punya program, adalah eksekutif. Cukup menarik sekali. Daging banget nih semuanya. Ini
Ya makanya biasanya tiap hari nih. Pokoknya kantongan biar dapet semua. Biar nggak tambah rusak. Tarik-tarik rambut saking frustrasi. Ini sebenarnya diskusinya sangat hangat banget ya, dan apa namanya, sangat membuka mata, membuka telinga, karena mungkin banyak yang terlena ya, karena dipikir adalah kalau sudah duduk di Senayan automatically akan menjadi A, B, C seperti itu. Jadi kayak sudah ada gambaran seperti itu. Sebelum saya melanjutkan, saya mengundang teman-teman yang online maupun offline untuk mengirimkan pertanyaan. Bisa dibuka dari Instagram Live sehingga saya bisa melihat di iPad saya nanti pertanyaannya. Dia mulai panik soalnya kok nggak ada pertanyaan masuk gitu. Dia terus harus mikir ini pertanyaan berikutnya apa lagi. Sesama presenter paham soalnya. Silakan teman-teman yang online untuk mulai memberikan pertanyaannya, ataupun teman-teman di sini offline bisa mengirimkan pertanyaan melalui Instagram Live sehingga nanti saya bisa bacakan pertanyaan. Tapi sebenarnya saya sendiri punya pertanyaan loh, Mbak Sarah. Oh boleh. Silakan. Iya, karena kan tadi udah jelas ya, sandang, pangan, papan, lalu program tadi PKH terkenal banget, saya juga baca tuh di laporan pas zaman-zaman waktu itu kan. Aduh, dan itu juga sebenarnya seperti kalau kita melihat itu adalah seperti safety netnya Indonesia versi Indonesianya ya. Kalau kita di luar kan ada ya. Kalau di Indonesia safety net seperti itu. Cuma saya juga melihat apakah itu kan membantu socio-economic developmentnya mereka, sama seperti yang saya baca adalah membantu daya beli mereka. Ya. Tapi ada tapinya nih. Tapi karena ini adalah kalau dulu yang saya dengar adalah program bulanan, lalu yang sekarang terjadi adalah program 3 bulanan diberikan bantuannya. Mungkin angkanya makin berkurang di saat ini. Tapi yang saya lihat adalah realita di bawah itu seperti masyarakat menerima program itu seperti gajian, in a way. Iya kan? Itu sebenarnya kan. And can I just say something kaitannya dengan kewirausahaan juga. Pelaku UMKM mayoritas perempuan. Oke. Karena memang sebenarnya home industry is so suitable for culture-nya kita. Why? Karena mereka walaupun menjadi ibu rumah tangga masih bisa punya usaha dari rumah. Ya kan, that's what it means by home industry. Itu pun sebenarnya masuk sebagai UMKM. Masak, bikin catering, bikin jualan kue dari rumah, that's actually berusaha gitu kan. No, can I? So what I want to say dari segi UMKM, kewirausahaan, maupun juga about women and about the program, dan tadi yang soal 3 bulanan, ada satu hal yang jarang diangkat, yaitu mindset. Saya masih ingat waktu saya masih oposisi. 2014 kan ada yang namanya revolusi mental. Iya. Right. Waktu itu kenapa itu jadi? Karena memang kita sebenarnya paham a lot of the issues yang kita hadapi itu berkaitan dengan mental dari masyarakat kita. Why? Banyak yang lupa selama ratusan tahun bukan hanya kita dijajah, tetapi juga kita sebenarnya latar belakangnya adalah dari kerajaan-kerajaan. We had a monarchy system. Monarchy system itu pun masih sangat dihormati di budaya kita. Makanya, okay, let's just put it this way. Misal contoh nih ya, this is a Gen Z thing, okay? Di Indonesia kebanyakan Tim Kate and William. Di sini kalau udah mulai ngangkat soal Prince Harry and Meghan, wow, hatersnya keluar semua. Okay, it's a clear. I'm just using as a contoh receh gitu, tapi it's a very Gen Z thing. Yang realitanya memang di Indonesia ini mindset priai, okay, bangsawan, bahwa yang berkuasa, yang punya otoritas, yang punya kuasa, punya tanggung jawab untuk memperhatikan yang tidak berkuasa. So, my late grandfather used to call it noblesse oblige. The obligation of the nobility. Itu yang saya dibesarkan dengan itu. Makanya istilahnya kalau pada saat negara memanggil ya kita jawab istilahnya. Tetapi
ini the other side adalah negara kita, masyarakat kita itu belum lepas dari budaya ini. Yang dimana mereka menganggap bahwa itu adalah hak mereka untuk dapat subsidi. Hak mereka untuk dapat bantuan. Hak mereka untuk mendapatkan yang ini gratis, itu gratis, ini bantuan, ini bantuan. You know how many women yang di program KOP UKM, program KUBE, dan seterusnya sebenarnya sudah bisa lulus dari tingkat miskin, tapi mereka nggak mau keluar dari tingkat miskin karena kehilangan bantuan beras. Kehilangan hak untuk bansos. This is the reality. Mereka nggak mau kehilangan itu. Jadi mendingan keluarga gue disebut miskin. Ini yang aneh. Kita tuh, I go turlap tadi ya, turlap. Saya blusukan ketemu, kalau kita bahasanya blusukan ketemu langsung sama masyarakat. Mereka tuh kayak bangga kalau mereka tuh, saya harusnya ada loh di daftar itu, Bu. Saya harusnya terima. Gimana tuh gimana caranya? Tiap kali kalau temu malah saya curhatannya panjang banget gitu. Aduh, anak saya tidak pernah memperhatikan saya, dia lagi merantau di mana. Bu, gimana caranya saya bisa dapat akses untuk bantuan? Bahkan itu jadi power dari ketua RT, ketua RW, kepala desa. Istilahnya kalau nggak ngikut sama saya untuk pilihannya, nanti saya coret loh dari daftar itu. So we are not, and unfortunately, like it or not, itu realitanya. Setuju atau tidak setuju, itu adalah realitanya. And yes, banyak yang bilang bahwa, kalau gitu ngapain? Oke, contoh, I will make it relevant to the coming administration misalnya, ya soal makan siang gratis. Kan itu juga ngajarin mereka untuk tetap bersandar. But here's the thing, realitanya, we cannot afford to wait to the point di mana mereka merubah mindset mereka. We cannot, karena 41% anak-anak kita ke sekolah nggak sarapan. Kita sebagai mak-mak kasih mereka uang jajan, nggak tahu mereka jajannya apa. Kan nggak semua sekolah is international school or intercultural school yang punya emak-emak yang jagain yang dijual apa aja. Biasanya jajan di luar, jajannya apa, pulang-pulang udah batuk. I'm not gonna say which ones gitu kan, ntar dibilang bahwa gue anti itu kan, ya gitu loh. But itu ngomong sama mama semua pada ketawa, paham. Jadi we wanna make changes kayak gimana, karena tadi gimana mau mikir. Lah mereka sering ditanyain, tadi belajar apa nak? Nggak tahu. That's the reality. How are they supposed to think? How are they bisa menyerap ilmu kalau merekanya nggak dapat nutrisi? Ini just very basic. Jadi mohon maaf kepada semua aktivis yang membawa isunya masing-masing. Bukan berarti isumu tidak penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu lu mau ngomong sampai ujung dunia mau kiamat. Kalau masyarakatnya tetap tidak kenyang, mereka masih lapar, ya nggak bakal nyambung apa yang kau perjuangkan. I rest my case. Thanks banget. Terima kasih memberikan saya platform untuk curhat. Ini harusnya 3 jam ya, 1 jam tuh nggak cukup at Amerika, bisa dinegosiasi. Tapi kayaknya udah ada pertanyaan masuk. Akhirnya nih ada pertanyaan nih. Nah, kita kan tadi sudah sempat berbicara bahwa kebijakan, bagaimana mendorong demokrasi inklusif. Pertanyaannya bagaimana nih? Saya akan combine satu pertanyaan bisa jadi 2 karena sebenarnya Dari tadi aku terus. Sama. Bagaimana nih cara anak muda dapat membantu ataupun kelompok rentan dan marginal lah, let's say ya, muda dan rentan dan marginal, membantu kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai demokrasi dan ekonomi inklusif, dan apakah sudah ada kebijakannya seperti itu? Nanyanya ke siapa? Dua-duanya monggo. Silakan Mbak Mimi. Dari tadi udah saya soal. Mungkin dari sisi entrepreneur yang Mbak Mimi sedang jalankan saat ini. Kolaborasinya gimana? Kolaborasinya gimana gitu ya. Ini luar biasa ya. It's like chemistry that built organically gitu ya.
ada senyawa-senyawa kimia yang terjembatani dengan sangat baik. Melihat tadi respon ataupun pengetahuan yang di-sharing sama Kak Saras dengan kita semua, dari kacamata kewirausahaan atau industri gitu ya, atau pengusaha perempuan, apapun titlement gitu, titlement yang diberikan kepada kita, para perempuan khususnya, sangat setuju sekali. Mungkin kalau dari kami, para turlap gitu ya, para pejuang turlap langsung gitu ke masyarakat. Kita bicara tadi, saya ambil langsung hashtag makan siang gratis, ya kan? Gimana masyarakat ataupun semua penduduk negara kita, ya kan, mau berpikir atau anak-anak yang sekolah, baik yang dari mulai SD, SMP, SMA, lalu jenjang yang lebih tinggi dapat berpikir dengan baik atau berfungsi lah gitu ya. Kita kasih kata fungsi gitu ya, karena mendingan fungsional daripada tidak berfungsi. Basic tadi, ini sangat dasar. Mindset, oke. Of course, apa yang harus kita sebagai pembuat perubahan pada saat kita berani menyatakan bahwa we are change makers or part of change maker or change making, berarti harus ada yang tumbuh, harus yang berubah dan tumbuh atau berevolusi sesignifikan mungkin. Betapapun mungkin stigma ataupun sentimen atau penolakan itu terjadi di lapangan atau dengan semua animo masyarakat kita yang luar biasa aneka ragam ini. Nah, growth mindset is very important gitu ya. Pola pikir yang bertumbuh, ada perluasan, ada kecerdasan yang harus terekspansi dengan baik. Tapi kecerdasan yang luas ini gitu tidak akan bisa diterapkan tanpa ada edukasi ya kan atau implementasi yang tepat. Sangat basic. Kalau ditanya tadi berhubung dengan sosial ekonomi gitu ya, lalu political will, lalu ada inclusive democracy. Let's say we put that hashtag with a big themes gitu, as a big themes. Kalau ditanya mana dulu sih economy value ya kan atau democracy value, or what exactly value atau nilai yang paling kita harus rubah atau kita harus tumbuhkan gitu ya di dalam semua generasi, mau baby boomers, millennial, Gen Z, you name it ya. Mungkin nanti 10 tahun lagi ada generasi baru mungkin ya kan, setelah Z mungkin Z1 ya kan, kayak orang kita sekarang udah bener nggak kasar? Ya itu Alpha. betul kan? Setelah Gen Z is Alpha. Alpha. Gen Setelah Alpha. itu mungkin nanti akan ada transformasi atau transisi berikutnya. Gen Beta kayaknya. Yes, that's so true. Greek alphabet. That's true. But what I'm trying to say atau what kita perempuan apa yang kita bisa suarakan atau edukasi dan implementasikan adalah tidak hanya perubahan mental atau tadi pola pikir yang bertumbuh gitu ya. Sesederhana adalah hashtag pakai jargon-jargon yang sekarang lagi booming karena kita baru saja melihat proses demokrasi gitu ya. Tahun 2024 ini sebenarnya tahun yang sangat penting bagi perempuan untuk melihat tadi keterlibatan gitu ya. Representasi lalu juga penyampaian tadi Mbak Sarah memberikan banyak sekali pelurusan gitu ya. Ini loh sebenarnya kalian harus tahu mekanismenya. Siapa legislatifnya, siapa eksekutifnya. Dan bagaimana anggaran gitu ya. Kalau kita bicara soal ya perutnya diisi dulu gitu ya. Dapurnya harus ngebul dulu. Berarti kan itu economy value ya kan. Mereka butuh uang untuk makan, untuk sarapan dan lain-lain. Tapi ya kita harus memikirkan ini mekanismenya bagaimana. Kalau kita bicara tentang kewirausahaan, membangun sosioekonomi dari semua lapisan masyarakat ya. Baik dari mulai yang kaya raya, kaya menengah, kaya aja atau sampai ke tadi poverty bener kan ya Kak Sarah, terus miskin banget gitu ya, pokoknya banyak layer kan di lapisan masyarakat. Jangan lupa paling atas kayaknya sekarang Sultan. Ya Sultan betul, hashtag ya kan, gitu ya, goes to the roof gitu ya, to the sky. Yang paling penting adalah itu tadi, edukasinya dari mulai mana dulu sih mata rantainya. Yang paling penting itu tadi, perempuan ini kan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan atau kestabilan keluarga, ya kan? Karena dia ngurus anak-anak, ngurus makanan, ngurus segala macam. Lalu dia berdikari nih, aduh kurang nih ya mau bayar tagihan listrik, gimana caranya tambah ya kan 2.000, 5.000, 1.000 perak aja gitu di beberapa lapisan masyarakat sangat berharga. Kita sebagai yang memiliki pengetahuan,
yang memiliki cara edukasi yang tepat adalah lapisan masyarakat kita, khususnya perempuan, karena kita sedang berbicara tentang hak suara perempuan, lalu lapisan masyarakat yang marginal dan terpinggirkan ini. Hal pertama yang mereka harus tahu adalah literasi kesehatan. Kalau menurut saya ataupun kami para penggerak pembuat perubahan di MV. Karena kita percaya kalau mereka kita edukasi atau kita berikan kecerdasan kesehatan, ya. Sehat itu apa sih? Fisik yang sehat tapi juga mental yang sehat. Karena kalau mereka sudah punya fisik yang sehat, mental yang sehat, mereka akan bisa punya growth mindset tadi. Pola pikir yang bertumbuh. Di saat pola pikir mereka bertumbuh, yang kita harus edukasi selanjutnya adalah literasi tentang finansial tadi, ekonomi literasi, ya kan? Karena apa mereka bisa belajar untuk mendengarkan lebih baik karena mereka perutnya kenyang, tubuhnya sehat, mentalnya juga sehat dulu, ya kan? Sekarang kita tahu perubahan kesehatan mental ataupun banyak banget semua lapisan masyarakat dikit-dikit harus healing gitu. Kita butuh baru bawa 5 galon aqua, aduh ibu aku kayaknya mau libur 2 hari gitu ya, mau opnam dulu, butuh healing karena berat. Beda dengan mungkin generasi kita yang lahir di tahun baby boomer gitu atau milenial. Ini ada daya ketahanan atau resiliensi yang sedang dalam krisis. Saat ini kita menghadapi multidimensi, ya krisis multidimensi, ekonomi, sosial, apalagi UMKM, industri, hukum, human rights gitu ya, you name it gitu. Pertama kita harus berdayakan tuh tadi kecerdasan, perluasan kecerdasan di literasi kesehatan, lalu financial literacy, ya, lalu kita baru bisa beranjak bagaimana sih kita ngomong soal Indonesia negara yang harus berdaulat, maju, berdikari, mandiri gitu ya, atau hashtag lah Indonesia Mas 2045 ini gimana sih ini bawa kapal sedemikian besar untuk menuju ke sana. Itu tadi ada lapisan-lapisan yang kita tidak bisa langsung jejelin gitu ya, atau kita masukin ke semua lapisan masyarakat karena nggak mampu tuh mereka menampung terlalu banyak. Jadi ada stage-nya, ada tahapan-tahapan di mana pemerintah tadi ada eksekutif, jembatan suara kita adalah di legislatif, betul ya Kak Sarah? Untuk menyampaikan, hey program anggaran ketok palu apa, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada si eksekutor ini. Oke, keluarkan A, B, C sampai Z, balik lagi ke A, kemana. Kesehatan, ekonomi, ya, pastikan kecerdasan atau perluasan kecerdasan mereka, pengetahuan mereka mumpuni, sehingga mereka paham apa itu high quality human capital, ya kan? Kita udah mau 8 dekade mau merdeka, ya kan, terakhir itu 78 tahun betul ya, Independence Day. Permasalahan yang kita bahas sama, ya kan Kak, ya banyak banget tanggapan yang diutarakan, ya tapi kan Indonesia beda sama negara lain, negara kepulauan banyak. Hey, dari zaman prasejarah Indonesia memang archipelago, ya kan, 20 tahun yang lalu juga kita udah tahu Indonesia memang negara kepulauan, ya kan. Fungsinya orang-orang cerdas yang ada di level legislatif tuh tadi, mereka memastikan konstituen suara yang mereka wakilkan, ya kan, terwakilkan, dan eksekutifnya juga harus berpikir, masa iya sih kita sebagai pembuat perubahan atau eksekutifnya selalu menggunakan alasan yang tidak relevan kalau menurut saya. Kalau kita tetap menjawab ya Indonesia kan negara geografisnya berbeda dan sejak kapan tahu kita memang sudah archipelago. Artinya adalah pemerintah harus melihat ke depan untuk bergerak berubah gitu ya, membuat perubahan bahwa ya karena Indonesia geografisnya beda-beda, sukunya macam-macam, kita punya bahasa yang luar biasa, lalu juga lapisan masyarakatnya juga berbeda. Kesehatan, literasi ekonomi, lalu ke peningkatan human capital, baru di situ mereka bisa belajar tentang bernegara, ya kan? Gitu. Mereka harus sehat dulu secara mental dan fisik untuk belajar. Kalau mereka sudah siap nih fisik dan mentalnya, mereka akan menyerap semua pengetahuan yang tepat. Dan menurut saya sebagai suara perempuan ataupun mewakili ya kewirausahaan wanita di Indonesia gitulah. Paling penting pemerintah tuh sangat punya cukup dana atau anggaran untuk buat Center of Excellence. Kayak Kak Sarah tadi bilang, memastikan bahwa masyarakat teredukasi atau misalnya gini, kok saya nggak tahu ya, saya kemana nih
nanyanya, ya kan? Nggak mungkin dong 24 jam gedorin pintu kasar mau nanya gitu ya. Terus tiba-tiba berapa juta orang nanya ke satu pintu. Pemerintah harus buat Center of Excellence, di mana ini tidak hanya menyediakan informasi, pengetahuan, pelatihan ya, perluasan kecerdasan ataupun implementasi yang memastikan buat semua warga negara Indonesia, perempuan atau apapun ya, laki-laki, lalu semua kelompok lapisan masyarakat, kelompok terpinggirkan, tahu mereka harus bertanya kemana. Edukasi yang tepat tentang demokrasi, tentang sosial, tentang ekonomi. Program A kemana? Program B di bawah mana? Karena yang kita lihat bahwa kita butuh nih, MPR, DPR, mereka jembatannya kita nih, ya kan? Jembatan untuk menuju gitu ke para eksekutif di sana yang jauh sekali gitu ya untuk menuju ke sana tuh dari bawah. Nah, berikutnya yang harus kita pastikan adalah adanya perubahan desain konstitusi gitu. Jadi mereka harus memikirkan si constitution design ini untuk memastikan inklusivitas di dalam perubahan yang terjadi untuk memastikan semuanya memang tahapannya tepat tadi. Kesehatan, ekonomi, lalu menjadi punya global human capital yang baik. Thank you. Makasih Kak Mimi. Mungkin sekaligus langsung dari Mbak Sarah ya untuk ini ada satu mungkin sekalian untuk closing remark juga. Ini ada salah satu terkait bagaimana sih di pendidikan itu bisa membawa kita ke sana. Oke, jadi sekaligus karena juga waktu ya, jadi sekaligus untuk wrapping up dan tadi pertanyaannya bagaimana anak muda bisa membantu untuk kolaborasi antara swasta, private public sector gitu kan. Jadi swasta, pemerintah, civil societies dan seterusnya. Menurut saya satu udah pasti riset. Nah, that's to do with the pertanyaan yang lain yaitu tentang guru, tentang pendidikan. Pendidikan bagaimanapun juga dan pendidikan kita nggak hanya bicara formal. Oke, saya mau mengingatkan kepada anak-anak muda, Gen Z dan milenial yang menonton ini, you guys are supposed to be the most well-informed generation. Artinya apa? Ya gunakanlah yang namanya otakmu itu. Oke, do not be lazy. Artinya apa ini? Bicara literasi. Ya kalau misalkan riset, banyak banget CSOs dan think tanks, organisasi-organisasi yang memang their drive adalah untuk membantu kolaborasi, ya, menjembatani antara anak muda dengan pemerintah dan seterusnya. Salah satunya Bijak Memilih, yang kedua Pijar Foundation. Banyak banget yang bisa saya sebutkan yang itu sebenarnya silahkan kalian cari tahu. Oke, bahkan mau belajar tentang politik, mau belajar tentang bagaimana caranya supaya kita bisa bantunya atau kontribusinya itu jelas, belajar aja juga dengan organisasi-organisasi yang adalah sayap kepemudaan partai. Semuanya punya sekolah kader, as far as I know. Kalau di Tidar, saya sebagai ketua umum, ya memang kita punya Tunas 1, 2, 3, 4. Itu sekolahnya, we have a leadership academy. Karena yang kita mau ciptakan adalah pemimpin yang sejati adalah mereka yang menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. So, we create new leaders yang harus paham, lu kalau mau ngelobi, lobinya yang jelas. Karena terlalu banyak yang mikir bahwa cukup dengan demo. Demonstrasi is just one way untuk menyuarakan, tetapi kalau demonya ke satu gedung DPR, padahal cukup lu demonya ke Komisi 3. Misalnya contoh. Ya, jangan demo ke Komisi 8 yang kaitannya dengan sosial, agama, perempuan dan anak, kaitannya dengan keuangan. Salah kamar gitu kan. So do your research, know how the game is played, cari tahu caranya kalau mau belajar banyak cara dan salah satunya yaitu bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi, mau itu organisasi kepemudaan atau organisasi yang lainnya di mana memang bisa belajar dan itu udah banyak kok gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan kalau misalkan untuk pendidikan, again di sektor pendidikan, where else? Justru disitulah bisa sangat untuk memberikan pendidikan
bisa sesimpel sebenarnya, oke, kita mau belajar ini yang terjadi di sekolah anak saya, dia masih 3 SD, tapi mereka udah belajar ini. Mereka ada satu unit yang belajarnya misalnya tentang climate change. Sesimpel recycling misalnya, oke, bahwa dampak dari plastik tuh seperti ini, sehingga kita harus recycle. Nah, kalau misalkan dengan mereka mencari tahu masalahnya apa, ini kelas 3 SD loh, mereka harus presentasi, itu aja udah public speaking, terus mereka juga harus belajar sebenarnya bicara tentang kebijakan itu tuh dengan siapa sih? This is sekolah loh, pendidikan. That's how you teach civic education. Gitu kan, democracy you teach about how di Indonesia ini sistemnya jangan samakan sekali lagi dengan negara asing. Jangan lu belajar dengan nonton House of Cards, Scandal, lu belajarnya dari nonton White House, West Wing, belajar beda sistem politiknya di sana sama di sini gitu loh. Jadi do your research, mungkin itu yang jadi closing statement saya, dan juga tentunya untuk inclusivity terutama do our part masing-masing. Bersuaralah, tapi bersuaralah dengan bijak, karena bagaimanapun juga what I mean by bijak, jangan bersuara berharap semuanya bakal setuju, tapi dengan cara yang tidak bisa diterima oleh masyarakat kita. Itu sih bego namanya. That is not understanding communication 101. Communication 101 adalah know your audience. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dan terima kasih juga Kak Mimi. Mungkin ada satu kata untuk disampaikan penutup, satu kata. Satu kata. Satu kalimat boleh, 5 kata. Boleh. Oke. Nawarni. Buat para perempuan Indonesia, pejuang, pembuat perubahan. Sudah 7. Nggak boleh paket ya. Be brave, be confident, be bold, dan juga punya growth mindset tadi, dan selalu fokus kepada perluasan kecerdasan. Karena dengan kecerdasan yang baik kita bisa membuat perubahan. That's it. Thank you. Terima kasih Kak Mimi, dan terima kasih Mbak Sarah untuk ngobrol-ngobrol dan curcol-curcol kita malam ini. Dan teman-teman online maupun offline, semoga dapat informasi yang dibutuhkan kali ini. Dan jangan lupa untuk ke episode kita selanjutnya di bulan depan, di episode 3 spesial ulang tahun. Jadi stay tune aja, dan saya kembalikan ke Patricia. Thank you. Thank you to our podcasters, Arfi Bastian, and of course to our speakers today, Rahayu Saraswati and Melati Dewi. To keep update for our next amazing events here in At America, you can follow our social media. We have on Instagram, Facebook, X, YouTube, AT America. Once again, thank you so much for tuning in with us. My name is Patricia Elizabeth. See you at the next At America events. Bye, everyone.